Nama saya Yohana Margaret Namaban, saya di sini dari kelas 11 Farmasi A. Di sini saya akan membuat video tentang menganalisis informasi teks prosedur. Teks prosedur berisi tahap-tahap atau langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Nah, bagian awal berupa pernyataan umum dan bagian selanjutnya itu biasanya pernyataan uraian. Ciri-ciri teks prosedur itu: satu, judulnya ditulis secara jelas, langkah-langkah kerja dipaparkan secara urut, langkah kerja yang satu dengan yang lain koheren, teks bersifat informatif, teks dipaparkan secara rinci, isi informatif bersifat objektif, informasi yang disampaikan bersifat universal, dan teks yang bersifat aktual, akurat, dan logis. Langkah-langkah menganalisis informasi dalam teks prosedur: membaca teks secara keseluruhan, memilah bagian-bagian teks, menulis informasi pada setiap bagian, mengidentifikasi informasi yang sudah ditulis dalam kriteria, menghubungkan identifikasi yang telah diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan, memberikan penilaian terhadap informasi dan menyimpulkannya. Lalu yang B, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur itu tujuannya bagian yang menunjukkan hal yang akan dipaparkan dituliskan. Lalu langkah yang pertama, langkah awal seseorang melakukan pekerjaan. Langkah kedua, melanjutkan langkah pertama yang dilanjutkan dengan langkah berikutnya. Langkah ketiga, melanjutkan langkah kedua diikuti dengan langkah selanjutnya. Langkah keempat itu langkah terakhir jika prosedur dari 4 langkah, dan penutup itu penjelasan langkah atau simpulan prosedur kerja. Bahasaan atau kaidah teks prosedur. Yang pertama itu menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan integratif. Betul. Yang kedua, menggunakan urutan atau langkah. Betul. Yang ketiga, menggunakan nomina dan partisipan. Yang keempat, menggunakan verba atau kata kerja, dan yang kelima menggunakan konjungsi. Nah, pembelajaran kedua ini pembangunan teks dan pemodelan. A, merancang pernyataan umum dan tahap-tahapan dalam teks prosedur. Nah, ini penulisan teks prosedur ditinjau dari kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah yang lugas. Kedua, gunakan bahasa yang singkat, padat, dan informatif. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa yang logis dan sistematik. Yang keempat, gunakan kalimat yang langsung. Berarti ada juga tahapan yang perlu diperhatikan dalam membuat teks prosedur. Yang pertama itu menentukan tema atau jenis teks yang akan dibuat, terus menentukan jumlah langkah yang dibutuhkan, itu perhatikan urutan langkah secara runtut, baru periksa kembali apakah ada langkah yang direvisi. Terus B, mengembangkan teks prosedur berdasarkan isi, struktur, dan kebahasaan. Nah, langkah-langkah yang harus dipahami secara runtut itu, pertama itu menyediakan teks prosedurnya. Berarti yang kedua, menganalisis teks tersebut dengan menggunakan struktur dan kaidah. Berarti yang ketiga itu menggunakan model pengembangan teks abstraksi dan atau evaluasi. Berarti yang keempat itu mengkonversi teks tersebut. Berarti yang kelima